Oke, Assalamualaikum Bu Helmi. Waalaikumsalam, Pak Guntur. Nah, gimana kabarnya Bu Helmi, sehat? Alhamdulillah, kabar baik, sehat, Pak. Ya Bu Helmi, sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan berbincang-bincang ya Bu ya. Iya, kemarin Pak Guntur kan akan berdiskusi dengan saya ya, terkait dengan menggunakan alur Tirta. Nanti Pak Guntur akan melakukan coaching dengan Koci Bu Susi ya. Dan saya yang akan menjadi pengamat atau observernya. Oke, baik Bu Helmi. Baik Pak, nanti kita akan memakai 4 kriteria, yaitu kurang baik, cukup baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching, apa yang ingin Bapak Guntur kembangkan? Ya untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada beberapa ya Bu ya. Yang pertama, Hmm? saya coba untuk hadir sepenuhnya. Yang kedua, saya coba mendengarkan menjadi pendengar yang baik, yang aktif, dan yang Hmm? ketiga, saya coba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pastinya. Oke. Baik Pak, dari kompetensi yang tadi nih, mana yang akan Bapak pilih sehingga akan lebih spesifik lagi pelaksanaan coaching tersebut? Kalau dari ketiga tadi yang saya bacakan, mungkin saya akan ngambil dua aja Bu. Yang Mhm. pertama, saya akan coba menjadi pendengar yang baik, yang aktif. Kemudian saya akan coba berikan pertanyaan yang berbobot. Tujuannya agar dapat menggali potensi dari coachnya. Luar biasa ya Pak. Setelah itu tadi lebih spesifik lagi ya, mengarah supaya lebih berpikir lagi, menggali ide-idenya, ya Pak ya. Nah, kemudian indikator ketercapaian, apa yang kira-kira akan ditanyakan sama Bapak? Saya coba memandu coachnya dan mendapatkan solusi dari permasalahan. Hmm? Kemudian dengan dia saya pantik dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Insya Allah nanti saya juga mampu memandu coach untuk mengembangkan ide-ide barunya. Masya Allah. Oh, berarti eh, sangat baik ya Pak. Terus memang sudah memspesifikkan dengan betul-betul ya Pak ya. Iya Bu, betul. Iya. Baik Pak Guntur, gini ya. Semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Pak Guntur mencapai apa yang diharapkan dalam perkembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya ya Pak? Insya Allah Bu, hari ini Bu, tadi saya sudah janjian juga sama coach saya Bu Susi. Insya Allah beliau pun bersedia untuk menjadi kita akan melaksanakan coaching hari ini. Oh, gitu. Baik-baik, Pak. Nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Pak Guntur ya dalam melaksanakan coaching. Saya izin untuk observer di sini ya, Pak. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Iya, enggak, Pak. Oke, Assalamualaikum Bu Susi. Sama. Waalaikumsalam, Pak Guntur. Oke Bu, sekarang kita akan melaksanakan coaching ya Bu. Bagaimana Iya, kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Pak Guntur? Alhamdulillah, kabar saya juga sehat Bu. Alhamdulillah. Nah, seperti janji yang tadi Bu Susi WA waktu malam, kan Bu Susi katanya mau ada yang ini bicarakan dengan saya ya Bu ya. Nah, katanya Bu Susi ada galau gitu, kira-kira ada apa ini? Ada galau. Betul sekali, Pak. Galau melanda saya hari-hari ini. Jadi gini, Pak. Makanya saya kan WA bapaknya saya itu ingin curhat tentang anak-anak saya di sekolah saya, Pak.
Kenapa, Bu? Kebetulan Pak di sekolah saya ini kan saya kebagian jadi guru kelas 6 ya Pak. Kalau kelas 6 itu kayaknya udah mulai beranjak mau ke remaja. Nah, dari permasalahan anak-anak kelas 6 ini, saya selalu memantau kegiatan mereka. Nah, akhir-akhir ini ada beberapa siswa ternyata ada yang sering bolos ke sekolah, Pak. Hmm, begitu. Ada yang sering bolos di sekolah ya, Bu ya? Iya, Pak. Nah, kalau menurut Bu Susi, apa yang Ibu harapkan nih dari obrolan kita hari ini kira-kira, Bu? Ya, saya sih mengharapkan ada solusinya ya, Pak, dari permasalahan murid-murid saya ini. Saya inginnya, aduh, jangan sampailah murid-murid saya ini ada yang sering bolos seperti itu, Pak. Oke, berarti jadi sekarang-sekarang ini masalah Bu Susi yang jadi galau itu adanya siswa yang sering bolos ya, Bu ya? Betul. Apakah Ibu sudah melihat atau menanyakan Bu atau mencari kenapa siswa tersebut melakukan bolos di sekolah Bu? Ada beberapa siswa saya tanyakan ya alasan mereka kenapa suka bolos. Eh, dan mereka jawabannya itu katanya saat pelajaran ini misalkan matematika atau pelajaran bahasa Indonesia nih, saya nggak suka Bu. Kenapa ya? Saya bosan, Ibu menerangkan matematika saya nggak paham. Itu kata mereka Pak. Berarti Ibu sudah mencari tahu alasannya ya kenapa mereka bolos ya Bu ya? Karena mereka itu bosan terhadap pelajaran yang susah ya Bu ya. Nah, sehingga mereka menjadi jenuh. Begitu ya Bu ya? Betul. Kemudian mereka juga sering meninggalkan kelas ya Bu ya. Kira-kira menurut penilaian Bu Susi yang terjadi di kelas Ibu ini, kalau digambarkan anak tersebut dari skala 1 sampai 10, itu berada di level mana Bu? Menurut saya sih mereka kayaknya masih di level 6 atau 7 ya Pak. Sedangkan Hmm, saya pengennya ya mereka ini punya kehadiran penuh dengan hati yang gembira di kelas itu ya, merasa nyaman, bisa memposisikan diri setiap kegiatan pembelajaran itu. Saya inginnya ada di posisi 9 atau 10, Pak. iya berarti untuk kondisi saat ini anak-anak yang sering bolos itu kalau dinilai berada di posisi 6 dan 7 ya Bu ya. Sedangkan kalau harapan Ibu anak-anak itu berada di posisi 9 sampai dengan 10. Begitu ya Bu? Betul sekali, Pak. Nah sekarang Ibu mengajar di kelas berapa Bu? Di kelas 6, Pak. Oh iya di kelas 6 ya. Nah sekarang di kelas 6 ini dengan permasalahan tersebut, kira-kira adakah hambatan kalau misalnya Ibu nanti melakukan rencana-rencana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Apakah ada hambatannya tidak Bu? Mungkin ada ya, Pak ya. Ya paling hambatannya yang saya alami ini adalah susahnya untuk berkolaborasi supaya bagaimana nih anak-anak ini tidak bosan di kelas sehingga mereka betah di kelas selalu merindukan kelas. Nah, itu hambatannya saya belum bisa menemukan solusi itu, Pak. Oke, berarti sekarang ini Ibu merasa sulit untuk berkolaborasi dengan siswa yang bolos ya Bu ya? Nah, Iya. jadi sekarang Ibu memiliki rencana untuk supaya berkolaborasi siswa itu ada tidak Bu? Supaya Hmm, siswa itu tidak bolos. apa ya, Pak? Ya mungkin ke depannya saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat mungkin ya Pak. Sama-sama menyadarkan, menumbuhkan supaya anak itu tidak bolos lagi ke sekolah, supaya anak-anak itu betah di kelas. Oke, berarti Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat supaya bisa menemukan solusi supaya siswa tidak bolos lagi. Selain rencana berkolaborasi dengan rekan sejawat, kira-kira rencana apa lagi yang akan Ibu lakukan? Ya mungkin yang paling penting itu berkolaborasi atau juga menghadirkan inovasi-inovasi pembelajaran yang berbeda mungkin ya Pak. Jadi yang tidak itu aja pembelajarannya atau metode-metode atau
teknik-teknik pembelajaran yang lebih menyenangkan agar anak itu termotivasi kembali untuk belajar di kelas. Ya, kemudian juga bisa juga untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak ada kata bolos lagi. Mungkin gitu ya, Oh, Pak? iya, bagus sekali Bu pilihannya Bu, Masya Allah. Berarti untuk meminimalisir agar tidak ada kata polos lagi dengan berinovasi dalam proses pembelajaran ya Bu ya, supaya siswa termotivasi untuk semangat belajar di kelas. Bagus sekali Bu, itu luar biasa. Kemudian rencananya Ibu ada dua ya tadi itu. Yang pertama berkolaborasi dengan rekan sejawat. Yang kedua Ibu akan melakukan inovasi dengan proses pembelajaran sehingga siswa termotivasi untuk belajarnya. Nah sekarang kira-kira kapan Ibu akan memulainya untuk aksi ini? Kalau saya pikir sih harus sesegera mungkin ya, Pak. Mungkin insya Allah minggu depan juga saya akan mulai menyusun rencana tersebut. Iya, berarti Ibu akan melakukan rencananya sesegera mungkin ya Bu ya, paling terakhir mungkin minggu depan ya Bu ya, untuk Betul. melakukan aksinya ini. Nah, untuk menjaga komitmen ini atau menjaga komitmen Ibu ini, apa kira-kira yang bisa memantau aksi Ibu nih? Ya, mungkin saya akan melibatkan juga kepala sekolah ya, Pak. Karena kepala sekolah bagaimanapun adalah pimpinan di sekolah, kita harus mendapatkan izin, mendapatkan motivasi dan dukungan dari kepala sekolah. Kemudian selain kepala sekolah juga mungkin bermitra atau berkolaborasi dengan rekan guru lainnya ya, Pak, agar semua guru juga berperan aktif dalam mengatasi tindakan anak yang sering bolos sekolah ini ya. Iya, Masya Allah, luar biasa. Bu Susi, saya sangat mendukung bahwa yang akan membantu mengingatkan komitmen Ibu, yaitu tadi ada kepala sekolah, ada juga bermitra dengan guru-guru piket atau guru-guru yang lainnya, termasuk juga yang lainnya Ibu ya. Kemudian tindak lanjutnya ini mau seperti apa Bu ke siswa Bu? Ya mungkin saya akan melakukan pembelajaran yang berinovasi, selanjutnya melakukan kedisiplinan lebih ketat lagi terhadap anak-anak, mungkin melalui dengan keyakinan kelas yang kemarin kita pernah buat ya Pak. Nah, saya akan meminta komitmen lagi kepada anak-anak untuk bisa melaksanakan keyakinan kelas itu, karena di dalamnya juga ada disiplin tentang harus rajin ke sekolah, datang tepat waktu ya Pak. Masya Allah luar biasa rencana Ibu ini ya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Sudah Amin. bisa melaksanakan bahwa tindak lanjutnya pasti akan terus inovasi siswa supaya meminimalisir siswa untuk tidak bolos lagi. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan. Oke, terima kasih ya Pak Guntur atas waktunya. Kita bisa berdiskusi sekarang ini. Ya mudah-mudahan kita bisa selalu menjadi guru yang dirindukan anak-anak ya. Anak-anak itu selalu rindu kelasnya, selalu rindu gurunya. Tidak bolos lagi ke sekolah ya Pak. Ya, amin, amin. Sama-sama Bu Susi. Ya, Terima kasih ya Bu Susi. Semoga doanya terkabulkan. Amin. amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Guntur, Bapak tadi sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Susi. Bagaimana hasilnya Pak? Alhamdulillah Bu, hasilnya berjalan dengan lancar. Coach saya juga sudah menemukan beberapa solusinya. Alhamdulillah, baik Pak ya. Langsung aja ya bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Bapak sampaikan di awal ya. Mangga Bu, silakan Bu. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi, Pak? Saya sudah memberikan kehadiran penuh Bu pada saat coaching. Kemudian saya juga menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada coach dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari coach sehingga dapat
mengarahkan coach untuk menemukan solusinya. Baik, Pak. Tadi ya saya emang sudah lihat setelah saya observasi memang Bapak itu sudah melakukan coaching dengan bagus ya, Pak. Dengan banyak melakukan coaching, dengan beragam pemahaman dan individu ketercapaian Bapak Guntur yang akan semakin bagus lagi. Ya, terima kasih Bu sudah menyampaikan penilaiannya saya selama coaching. Selanjutnya, apa langkah-langkah Bapak untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot? Ya, begini Bu, insya Allah nanti saya akan melaksanakan refleksi terhadap diri saya terlebih dahulu, kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki Selanjutnya, hal mm, tersebut untuk mencari referensi yang lain, Bu. oh iya, baik Pak Guntur. Jadi, kapan rencana Bapak akan mencari referensi tersebut? Insya Allah Bu, disegerakan saya akan cari referensinya. Baik Pak, nanti kita akan bertemu lagi ya untuk proses perkembangan Pak Guntur selanjutnya. Siap, terima kasih Bu Helmi, terima kasih atas waktunya Mm, juga. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Guntur. Waalaikumsalam Bu Helmi, Masya Allah luar biasa Bu Helmi. Sesuai janji kemarin ya Pak ya. Apa kita akan berbincang-bincang sebentar? Enggak Bu Helmi, silakan. Kemarin juga Bu Helmi sudah bilang ke saya ya kita akan diskusi tentang coaching ya dengan Ya, menggunakan betul. alur Tirta. Nanti Bu Helmi akan melakukan coaching dengan Bu Susi ya dan nanti saya akan jadi pengamat atau observernya. Betul ya Bu? Betul Pak, betul sekali. Oke, baik. Nanti Bu Helmi kita akan memakai 4 kriteria ya untuk menilainya. Yang pertama ada sangat baik, dua nanti baik, tiga cukup baik, empat nanti kurang baik. Nanti kompetensi coaching apa yang ingin Bu Helmi kembangkan? Jadi untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan kehadiran yang penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Oke, berarti dari kompetensi yang tadi mana yang akan Ibu pilih sehingga akan lebih spesifik lagi pelaksanaan coachingnya? Mangga. Spesifik lagi ya. Nah, dari ketiga itu, mungkin saya akan ambil dua saja gitu, Pak. Yaitu sebagai pendengar yang aktif, terus kemudian saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar tujuannya dapat menggali potensi dari koci tersebut gitu, Pak. Oke, Masya Allah luar biasa. Nah, tadi lebih spesifik lagi ya Bu ya Ya. tentang coachingnya supaya lebih berpikir lagi, menggali ide-idenya ya Bu. Nah, kemudian indikator ketercapaian apa yang kira-kira akan ditanyakan sama Ibu? Saya akan memandu mendapatkan solusi dari permasalahan yang kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus saya juga mampu memandu coaching pengembangan ide-ide baru gitu, Pak. Oke, Insya Allah berarti Ibu memang sudah mempersiapkannya secara matang-matang ya Bu ya. Oke, Iya, baik Bu. betul, Pak. Telah saya catat tadi, berarti untuk mengetahui Bu Helmi mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya, Bu? Kebetulan hari ini, Pak, saya ada janji dengan coach saya, Pak. Oke, baik Bu. Nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Ibu ya dalam melaksanakan coachingnya ya. Nanti saya juga izin untuk observer di sini ya Bu, nggak apa-apa Bu. Boleh, boleh, Pak, boleh. Terima kasih, Bapak, Oke, silakan Bu atas. kalau mau memulai untuk coachingnya. Assalamualaikum, Bu Susi. Waalaikumsalam, Bu Helmi. Oke, Bu. Sekarang kita akan melaksanakan coaching ya. Apa kabar nih hari ini?
Alhamdulillah sehat, Ibu. Gimana Bu Helmi? Alhamdulillah sehat juga, Bu, dalam keadaan sehat. Nah, seperti janji tadi malam ya, eh, Ibu Susi nge-WA ke saya gitu ya. Katanya ada yang mau dibicarakan. Kata Ibu Susi ada yang ingin dibicarakan ya. Ada apa nih? Ada apa? Nah, betul sekali Ibu. Seperti yang saya chat WA kemarin malam ya, yang semalam itu. Jadi ada sedikit permasalahan ya Bu. Saya itu lagi bingung terhadap anak-anak di sekolah. Nah, ada apakah sehingga Ibu menjadi bingung? Terus kejadian apa nih? Mengejutkan sekali. Bagaimana? Kebetulan saya ini kan mengajar di kelas 5 ya di SD itu kan sebagai wali kelas juga ya Bu. Semua Hmm, itu golongan. iya. Nah, saya itu selalu memantau anak-anak Bu, kebiasaan dan kegiatan lainnya. Nah, Hmm, galaunya itu udah beberapa kali pertemuan ini, udah beberapa hari juga, saya sering menemukan ada saja anak-anak yang datang terlambat ketika ke sekolah. oh gitu baik ya. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya sih mengharapkan solusi atas permasalahan tersebut ya Bu, tentang Hmm, murid-murid yang sering datang terlambat ke sekolah itu. iya. Oh, jadi sekarang-karang ini Ibu ada masalah siswa yang sering datang terlambat. Nah, Ibu, apakah sudah melihat atau sudah mencari kenapa siswa itu bisa datang terlambat, Bu? Hmm, saya sih melihatnya waktu bertanya ya ke siswa-siswa tersebut ya Bu, kenapa kamu Hmm. terlambat? Nah, mereka itu jawabannya ternyata sering tidur tengah malam, Bu. Jadi Oh, katanya seperti mereka itu. sering tidur lebih dari jam 10 malam. Nah, itu yang Hmm. mengakibatkan mereka bangun kesiangan. Oh, jadi gitu ya, Bu ya. Sudah Mohon. berarti Ibu sudah mencari tahu ya alasan kenapa mereka suka telat masuk sekolah, yaitu karena mereka itu tidurnya terlalu malam ya, akhirnya datang terlambat. Nah, kira-kira penilaian dari Ibu yang terjadi di kelas itu, kalau bisa Ibu gambarkan, anak tersebut dari skala 1 sampai 10 itu berada di level yang mana ya, Ibu? Saya kira sih dari situasi yang sekarang ini, Bu, anak-anak itu masih ada di level 6 atau 7 ya, Bu. Saya sih pengennya Oh, ya kehadiran penuh dengan hati gembira, hati yang nyaman. Saya inginnya ada di posisi 9 atau 10. nah kalau sekarang ada kejadian sering terlambat itu nilainya berapa tuh, Bu? Hmm, Menurut saya sih mereka ada di posisi 6 atau 7 nilainya. Hmm, oh, sekarang jadi 6, 7 ya, Bu. Berarti rata-rata standar ya, Bu. Kenapa? Kelas berapa sih, Bu ya? Iya, Bu, rata-rata segitu sih ya standar. Saya wali kelas 5 Bu. Oh, gitu. Sekarang kira-kira adakah hambatan kalau misalkan Ibu nantinya melakukan rencana-rencana dari permasalahan itu? Ada hambatannya nggak, Bu? Ya, setiap permasalahan pasti ada hambatannya ya, Bu. Ini juga mungkin ada Hmm, ya. ya. Hambatan yang saya alami sih selama ini yaitu susahnya untuk berkolaborasi supaya anak-anak itu bisa tidur tepat waktu. Gitu ya. Jadi sekarang Ibu merasa sulit untuk berkolaborasi karena siswa-siswa itu terlambat. Jadi sekarang Ibu memiliki rencana untuk supaya berkolaborasi supaya siswa itu tidak terlambat lagi gitu Bu ya Bu. Betul, Ibu. Mungkin ke depannya saya akan melakukan
melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, mungkin ya Bu ya. Sama-sama lah kita sama rekan sejawat untuk menyadarkan, menumbuhkan supaya anak itu tidak terlambat lagi ke sekolah. Jadi anak-anak bisa lebih disiplin lagi datang ke sekolah. Oh, jadi Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat supaya bisa menemukan solusinya, supaya siswa tidak kesiangan lagi ya, Bu. Selain rencana berkolaborasi dengan rekan sejawat, kira-kira rencana apa lagi selain berkolaborasi, Ibu? Mungkin yang paling pentingnya itu tadi kan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya. Mungkin sekarang yang paling penting Ya. itu berkolaborasi dengan orang tua agar Hmm, memastikan anak-anak itu tidur tepat waktu, hmm, bahwa janganlah tidur lebih dari pukul 10 9 ya. Diusahakan hmm, tidur lebih awal, memastikan anaknya bangun ketika sholat subuh, dan hmm. memotivasi anak-anak jika sholat subuh maka pahalanya sama seperti alam semesta beserta isinya. Mungkin gitu ya, Bu. Bagus sekali tuh, Bu. Jadi pilihan yang kedua untuk meminimalisir agar tidak ada kata terlambat ya lagi ya dengan berkolaborasi dengan orang tua supaya siswa itu termotivasi untuk tidur lebih awal dan bangun subuh gitu ya, Bu ya. Bagus sekali Betul. ya, Bu. Kemudian rencana Ibu ada dua ya. Yang pertama berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan yang Hmm. keduanya Ibu berkolaborasi dengan orang tua. Nah, sekarang kira-kira kapan nih mulai untuk aksi ini, Bu? Gitu. Nah, saya pikir sih sesegera mungkin ya, Bu. Karena kalau dilama-lamakan nanti anak-anak makin susah untuk didisiplinkan. Jadi kurang lebih Ya. sekitar insya Allah bulan ini akan segera dilaksanakan. Oke, bagus sekali ya Bu. Rencananya akan sesegera mungkin melaksanakan aksi gitunya ya Bu. Nah, untuk menjaga komitmen Ibu nih, ada kira-kira yang bisa memantau aksi Ibu nih. Untuk menjaga komitmen, hmm, tentu ada ya, Bu. Hmm? Saya pertama akan dengan kepala sekolah dulu ya, Bu. Hmm? Selanjutnya saya akan berkolaborasi dengan rekan guru dan juga Hmm? saya akan berkolaborasi dengan orang tua tentunya Gitu ya Bu ya. agar anak-anak tidak terlambat lagi. Iya. Wah, bagus sekali ya, Bu. Saya sangat mendukung bahwa yang akan membantu mengingatkan komitmen aksinya Ibu, yaitu tadi kepala sekolah juga, ya. Terus akan bermitra juga dengan murobi, terus guru piketnya, dan orang tua. Kemudian tindak lanjutnya, ini mau seperti apa ke siswa, Bu? Mungkin saya akan melakukan pemantauan dengan buku penghubung dengan orang tua, Bu. Ya, selanjutnya nanti kami akan melakukan terhadap anak-anaknya secepatnya melaksanakan kedisiplinan itu. Ya, dimulai dari sekarang juga. Kalau bukan kita ya siapa lagi ya, Bu ya? Iya, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Sudah bisa melaksanakan bahwa tindak lanjutnya pasti akan terus termotivasi siswa supaya meminimalisir siswa merasa tidak terlambat lagi. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Terima kasih, Eh, Bu Hermi, atas waktunya. Sama-sama Ibu saling membantu untuk koci ini. Ya, Saya mudah-mudahan ya kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. amin. Terima kasih. Saya tutup atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik Bu Helmi. Tadi Bu Helmi sudah melaksanakan coachingnya dengan Bu Susi. Bagaimana hasilnya, Bu? Alhamdulillah hasilnya berjalan dengan lancar, Pak. Coach saya itu sudah menemukan solusinya. Alhamdulillah. Baik, Bu. Kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu Helmi sampaikan di awal ya. Baik, Pak. Oke, yang pertama, apa yang sudah Bu Helmi lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada coaching dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari coaching sehingga dapat mengarahkan coaching untuk menemukan solusinya gitu, Pak. Oke. Baik, tadi saya juga lihat Bu Helmi juga sudah melakukan coachingnya dengan sangat bagus ya. Dengan banyak melakukan coaching dengan beragam permasalahan. Serta individu keterampilan Bu Helmi akan semakin bagus lagi. Oke, Bu, saya sudah menyampaikan penilaian saya. Selanjutnya apa Bu? Langkah-langkah Bu Helmi untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Selanjutnya langkah-langkah saya itu yaitu begini Pak, untuk nantinya saya melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain. Seperti itu, Pak. Oke, baik Bu Helmi. Jadi kapan rencana Bu Helmi untuk mencari referensinya nih? Akan saya laksanakan segera gitu, Pak, Oke, secepatnya. baik Bu Helmi. Terima kasih Bu Helmi. Nanti kita bertemu lagi ya untuk proses pengembangan Bu Helmi selanjutnya ya. Baik, Pak, terima kasih banyak atas bantuannya untuk mengobserver saya. Oke, Terima kasih, terima Pak. terima kasih Bu Helmi. Ya.